indoor, tapi begitu kami dapat brief dari Pak Ihsan dan Bu Emi, ini nggak cocok kalau kita taruh di indoor. Makanya salah satu tempat yang kami moga-moga ini menjadi kita jadi lebih hangat, kita menjadi lebih kenal, kita menjadi lebih humble lagi, supaya Bapak Ibu juga fresh. Kami tempatkan di tempat yang hijau-hijau, di antara hijau-hijau. Ini salah satu tempat di mana kami memang digunakan untuk pertemuan-pertemuan seperti ini yang sifatnya lebih rileks, lebih santai. Jadi nggak formal seperti di tempat kerja atau di perusahaan-perusahaan yang lain. Kami namakan ini Saung Learning Farm. Jadi Saung Learning Farm ini ada 3 sebetulnya, ini yang paling besar. Learning Farm ini bagian dari Eco Park. Ya, nanti kami coba jelaskan lebih lanjut. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, Pak Ihsan, Bu Emi, dan adik-adik sekalian, kami sampaikan terlebih dahulu bahwa pertengahan tahun lalu, tepatnya di bulan Juni 2022, Ancol melakukan rebranding besar-besaran. Rebranding besar-besaran ini salah satunya adalah perubahan logo. Ya, perubahan logo. Jadi logo yang saya pakai ini adalah logo terbaru, ya, logo terbaru. Kenapa kami melakukan perubahan ini? Ini kami ingin mengikuti sesuai kebutuhan dari pasar atau kebutuhan dari masyarakat, bahwa Ancol sudah harus berubah. Nah, di perubahan rebranding ini Ancol menguatkan tema tentang keajaiban. Makanya kami menyebutnya adalah Ancol Heaven of Wonder. Jadi Ancol memasuki ruang keajaiban. Ruang keajaiban itu apa? Saya yakin Bapak Ibu, adik-adik setelah ini mungkin pernah mengalami, begitu Anda masuk ke Ancol, Anda akan mengalami experience keajaiban masing-masing. Dimanapun tempatnya di wilayah Ancol. Itulah yang kami namakan keajaiban. Baik mulai anak-anak kita sampai nanti kita punya cucu lagi, setiap Anda ke Ancol, kami ingin memberikan experience Anda memiliki keajaiban. Entah itu keajaiban untuk diri sendiri, keajaiban buat keluarga, keajaiban buat orang banyak, dan lain-lain. Itulah yang kami namakan, kami selalu mengkampanyekan Ancol sebagai ruang keajaiban. Nah, karena memang tadi disampaikan Ancol menjadi bagian dari unit rekreasi atau salah satu tempat rekreasi yang terbesar di Jakarta, bahkan di Indonesia. Kami melakukan integrasi di setiap unit, makanya kami menyebutkannya One Stop Recreation Center. Jadi kita mulai saja. Nah, sebelum saya cerita banyak tentang unit-unitnya, saya ingin menggambarkan kepada Bapak Ibu adik-adik tentang ruang keajaiban. Lagi jalan-jalan di Ancol rupanya. Oh, tetap ayah punya sesuatu yang ajaib dulu. Kita lihat apa yang terjadi. Uangnya melayang. Mau mencoba anak muda? Sulit sekali ya, karena keajaiban sebenarnya hanya ada di Ancol. Mulai dari pantai dan lautnya, zona laut di SeaWorld Ancol, keseruan di Dufan, di Samudra, di Jakarta Birdland, di Atlantis, di Putri Duyung, dan kuliner yang lengkap. Temukan banyak keajaiban di Ancol. Itu sekilas ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Kalau tadi Pak Ihsan tadi sudah menyampaikan di awal ice breaking dengan kuis. Ada apa sih wahana-wahana yang ada di Ancol? Salah satu kita mulai dari yang pertama adalah Taman Impian. Salah satu wilayah taman dan pantai, kami sering menyebutnya Ancol Taman Impian. Nah, Ancol Taman Impian saat ini sedang melakukan perubahan besar-besaran semenjak pandemi kemarin. Sebetulnya progresnya sebelum pandemi, tapi begitu pandemi terpotong. Jadi nanti kalau Bapak Ibu yang mendapatkan kelompok di taman dan pantai, nanti kami menyebutnya Ancol Taman Impian itu dimulai dari ikonnya Symphony of the Sea. Kalau Bapak Ibu tadi masuk dari pintu timur, masuk Ancol dari pintu timur, ketemu dengan Bundaran Air Mancur, dan di seberangnya itulah Symphony of the Sea. Symphony of the Sea ini adalah satu kawasan yang dimulai dari Bundaran Air Mancur sampai ke Pantai Karnaval. Ada 3 konsep besaran. Yang pertama yang saat ini baru progres pertama adalah area Stone. Ini adalah area Stone yang diawali dari sini. Nanti saat ini pembangunannya baru sampai di Pantai Lagun. Jadi nanti sampai Karnaval itu ada 3 konsep, yaitu Stone, area Stone, kemudian area Water, kemudian area Forest. Jadi ada batu, ada air, dan ada hutan.
Nanti konsepnya akan sepanjang tepi pantai, Bapak Ibu akan menemui itu. Tapi saat ini kami sedang progres pembangunnya baru tahap pertama. Saat ini yang sudah siap atau sudah jadi adalah area stone. Kemudian itu Symphony of the Sea. Nah, ini area-area fasilitas yang ada di area taman dan pantai. Kalau Anda menyusuri sekitaran taman dan pantai, nanti ada, kalau Bapak Ibu ada ketemu rumah-rumah rada miring kemudian warna-warni, itu bukan wahana, itu adalah toilet. Ya, jadi kalau Anda temukan nanti toiletnya kita buat bisa buat di foto-foto. Kemudian ada sekitaran wilayah tepi pantai. Tepi pantai itu menyusur dari Pantai Marina sampai Pantai Karnaval itu sepanjang 5 km. Jadi sudah ada promenade yang menghubungkan tepi pantai. Kalau Anda berjalan kaki dari Pantai Marina sampai Pantai Karnaval, bisa nggak usah pakai shuttle bus atau nggak usah pakai kendaraan, berjalan menyusuri tepi pantai sudah bisa. Kemudian ada lagi, kalau fasilitas Anda ingin berkeliling, ada 2 transportasi yang bisa digunakan, yaitu shuttle bus yang jadwalnya juga setiap saat berkeliling. Ada 2 zona barat dan zona timur. Zona barat itu area titik senternya di Monumen atau dekat Solaria di Taman Lumba-Lumba di tengah situ. Nanti ke arah barat itu ke arah Dunia Fantasi, Marina, muter lagi di Eco Park. Kemudian zona timur dari tengah dari Monumen itu ke arah Taman dan Pantai ke wilayah timur dan zona-zona yang lainnya. Kemudian transportasi yang kedua adalah kereta keliling ya. Kereta keliling itu menyusuri dari Dunia Fantasi paling barat sampai di timur Pantai Karnaval. Jadi bebas, ini gratis semua. Jadi Bapak Ibu bisa menikmati itu. Nanti yang dapat jatahnya di Taman Impian silakan experience di situ ya. Kemudian ini satu area wahananya. Ini Taman Lumba-Lumba yang tadi sampaikan. Terus kemudian kami memiliki Pantai Beach Pool yang ada dome-nya, itu di sisi tengah. Kemudian Symphony of the Sea tadi juga sudah kita sampaikan. Pantai Festival itu ada yang paling barat. Pantai Festival ini biasanya digunakan untuk venue-venue konser, ya, konser-konser TV ya, biasanya ada di Pantai Festival. Kemudian ini map secara keseluruhan. Jadi saat ini update-nya yang paling timur di sini sudah menjadi track Formula E. Oke. Yang paling timur sini Pantai Karnaval, nanti ketemu gong besar, itu kami menyebutnya sebagai ikon bende, itu memang penanda dari memasuki wilayah Pantai Karnaval. Di sebelah sini nanti sudah ada track dari Formula E yang sudah 2 kali digunakan oleh event ajang internasional. Kemudian ini dari Pantai Barat, Pantai Marina sebelah sana sampai Pantai Karnaval, ini nyusur pantai sepanjang 5 km. Oke, itu taman dan pantai sekilas. Kemudian memasuki wahana berikutnya yaitu Dunia Fantasi. Dunia Fantasi ini punya sekitar 34 wahana atau 34 permainan. Jadi yang paling baru saat ini ada wahana simulator Mowgli. Wahana simulator Mowgli saat ini baru. Kemudian Rumah Riana. Rumah Riana itu magician yang memang ini rada unik kalau Anda ke sana, tapi jangan sendiri kalau ke sana karena takut tersesat ketemu Riananya nanti. Oke, harus dicoba. Kemudian yang kami sarankan, rekomendasi yang harus dicoba adalah kereta misteri. Kemudian untuk anak-anak kolibri, kemudian karavel, ontang-anting itu biasa menjadi favorit. Untuk kemudian semuanya, semua umur, baling-baling harus dicoba. Tapi yang memang takut ketinggian, takut adrenalin, kami sarankan jangan. Baling-baling, lumayan seru. Ini beberapa wahana baru di Dunia Fantasi. Kemudian, nah, kami juga memberikan satu eksklusif pelayanan premium kepada orang-orang yang membutuhkan, yaitu premium lounge. Kami punya 2 premium lounge, satu di premium lounge Fathahillah dan satu di premium lounge Marunda. Ini memang fasilitas untuk para pengunjung semua. Kemudian, nah, Dunia Fantasi itu syarat dengan edukasi. Edukasinya adalah terutama edukasi tentang fisika. Jadi biasanya kalau kelompok-kelompok anak-anak sekolah atau school group, kami biasanya memberikan satu tambahan fasilitas atau tambahan experience tentang bagaimana sistem di setiap wahana itu berjalan. Itu erat kaitannya dengan sistem fisika. Oke, kemudian
Ini area-area panggung yang biasanya digunakan untuk grup atau untuk gathering. Kemudian fasilitas yang kita miliki di dunia fantasi cukup lengkap sebetulnya. Ada premium lounge, ada fast track, ada restoran. Fast track itu kalau Anda nggak pengen ngantri, belilah fast track atau pakailah fast track. Kemudian ada pusat informasi, peta lokasi, penunjuk arah. Kalau masjid juga untuk sholat juga ada, P3K juga ada. Oke, itu tadi sekilas tentang dunia fantasi, atau kami sering menyebutnya, menyingkatnya dengan nama Dufan. Dufan itu salah satu ikon karakter yang ada di dunia fantasi, namanya Dufan, kembarannya Duffy. Jadi kami biasanya suka nongol dua, Dufan dan Duffy. Nanti kalau ke sana yang mendapatkan di sana pasti ketemu nanti. Apalagi ini weekend ya. Ya, kalau weekend ketemu. Kemudian berikutnya ke SeaWorld. SeaWorld itu salah satu akuarium air laut yang ada di kawasan Ancol. Lebarnya atau luasnya sekitar 3 hektar. Nggak terlalu besar, tapi ada syarat dengan edukasi tentang marine animals atau hewan-hewan laut. Jadi ini beberapa wahana yang kita punya, atau beberapa edukasi yang kita punya. Ada observation dome, ini menarik sekali terutama buat anak-anak. Kemudian ada touch pool. Touch pool itu salah satu kolam terbuka gitu. Nanti kita bisa merasakan, menyentuh rasanya bintang laut seperti apa sih, rasanya hiu seperti apa sih loh. Ada loh ikan hiu yang bisa dipegang. Nanti kita bisa lihat di touch pool. Oke, kemudian ada Sensoric Magic Wall. Ini sudah masuk ke arah era digitalisasi. Itu ada di lantai atas. Ada museum. Museum ini kita menampilkan beberapa awetan hewan-hewan laut, tapi yang hewan-hewan langka atau ikan-ikan langka. Itu semua ada di SeaWorld Ancol. Kemudian fasilitasnya, beberapa fasilitas untuk SeaWorld. Ada food court, ada merchandise. Jadi kalau mau beli oleh-oleh bisa di sana juga. Kalau setelah itu lapar bisa makan di sana juga. Kemudian musola juga ada. Itu di SeaWorld. Kemudian kita masuk di Samudra. Kalau Samudra itu salah satu lembaga konservasi. Jadi di sini kita syarat dengan marine mammals atau mamalia laut. Yang kita punya apa di sana? Jadi beberapa fasilitas yang di sana itu sama dengan unit-unit yang lainnya, karena ini memang menjadi fasilitas untuk pengunjung. Kemudian ini fasilitas venue-nya. Nah, selain marine mammals, di Samudra itu juga ada beberapa wahana yang bisa dinikmati, tapi kecil, nggak sebesar dengan di dunia fantasi. Jadi ini memang hanya khusus untuk anak-anak usia di bawah 6 tahun atau di bawah 8 tahun. Kemudian ini show-show-nya. Jadi kalau karena marine mammals itu ada beberapa show, ada show tentang lumba-lumba, ada show tentang singa laut, kemudian ada sinema 5 dimensi. Jadi semua indera perasa kita bergerak semua. Jadi mata, perasaan, pendengaran, kemudian itu semua akan bergerak semua di sinema 5 dimensi. Kemudian ada show tentang mermaid, Putri Duyung. Nah, itu ada di Samudra. Oke, lanjut ke Atlantis. Atlantis tempatnya ada di seberang kita, di depan kita. Atlantis ini wahananya apa? Tentang wahana air. Atlantis ini tentang wahana air. Kurang lebih sekitar 7 hektar Atlantis. Saat ini ada wahana-wahana baru. Wahana baru kita adalah salah satunya adalah Asta Tirta. Asta Tirta itu ada 8 permainan. Nah, ini gede banget, memang ada 8 permainan air. Kemudian ada Crazy Slide. Crazy Slide ini yang kita bisa lihat di jalanan ada yang nongol. Nah, itu Crazy Slide. Kemudian ada Skybox. Skybox itu kita masuk dalam tabung, kemudian kita dijatuhin. Nah, ini seru, harus dicoba. Kemudian ada Poseidon Wave. Ini kolam ombak. Jadi di jam-jam tertentu airnya akan bergerak seperti ombak. Itu seru juga. Kemudian, nah selain itu ada seluncuran, kita nyebutnya Dragon Race. Kemudian ada kolam arus yang kita bisa jalan sendiri, dan Dragon Slide. Itu untuk Atlantis, wahananya untuk gathering seperti ini sama. Nah, kalau khusus Atlantis ini ada, kalau Bapak Ibu
atau punya saudara, punya keluarga, punya kolega yang ingin ngeblok Atlantis, pokoknya satu Atlantis mau kita pesen sendiri untuk kelompok kita sendiri, itu boleh hubungi tim salesnya. Oke, kemudian kita masuk ke wahana berikutnya, pasar seni. Pasar seni ini sebuah area terbuka, tidak berbayar. Ini syarat dengan kreativitas dan hasil-hasil karya seni oleh seniman-seniman yang ada di pasar seni. Kita bisa bereksplor, ya, mau belajar melukis, mau belajar tentang mahat, mau belajar tentang atau melihat galeri-galeri lukisan, silahkan ke pasar seni. Kemudian ini ada pasar seni, di tengah-tengahnya ada panggung terbuka. Biasanya setiap weekend itu ada musik di sana. Kemudian ini galerinya, galeri seninya. Kalau Bapak Ibu pengen lihat hasil-hasil karya seni, ada di galeri sini. Biasanya untuk dipamerkan karya-karya yang besar. Itu pasar seni. Kemudian masuk Eco Park. Eco Park saat ini yang kita berada, salah satu sudutnya adalah di Saung Learning Farm ini. Kemudian Eco Park itu fasilitasnya apa aja? Banyak sekali, karena ini dulu awalnya adalah padang golf. Jadi Eco Park ini sebetulnya ada padang golf. Kemudian 2010 atau 2011 itu kita rubah fungsi menjadi ruang terbuka hijau yang lebih bermanfaat untuk masyarakat banyak. Di sini kalau Bapak mau Ibu mau jogging, mau jalan kaki, mau main sepeda, itu bisa semua. Kalau satu keliling sekitar 2,4 kilo. Jadi dari titik yang satu muter sampai titik semula itu sekitar 2,4. Kemudian di titik-titik tertentu ada permainan untuk anak-anak. Kemudian ada yang suka nge-gym. Kami punya beberapa titik untuk nge-gym, untuk fitness outdoor, ada di ruang terbuka, itu free juga. Kemudian kita gunakan. Kemudian di jalur sisi yang Bapak Ibu ini keluar terus kemudian ke kiri, itu setiap weekend, setiap Sabtu pagi dan Minggu pagi atau hari libur nasional tapi pagi, dari jam 6 pagi sampai jam 11 itu kita ada kulineri. Ya, kuliner di tepi danau seperti ini. Kemudian ini areanya. Jadi Eco Park itu kami kami bagi zona. Ada zona tentang eco nature. Salah satu zona eco nature itu kita ada di sini. Ini adalah kawasan eco nature yang di sebelah kanan. Kemudian zona eco art itu yang di seberangnya pasar seni, lebih ke sana lagi. Kemudian ada zona eco island itu yang ada di tengah. Jadi belakang Bapak Ibu sekalian ini nanti ada jalur tembus ke Pulau Tengah, satu kawasan terbuka yang sangat luas, itu biasanya buat konser. Kemudian ada eco care itu yang dari sisi depan dari pintu masuknya Eco Park. Kemudian untuk kategori MICE, kalau untuk MICE kami memiliki Eco Fashion Hall 2 lantai yang cukup besar, sekitar 2000 meter persegi. Kemudian kami juga memiliki kalau Bapak Ibu pengen glamping, kami juga punya Eco Camp Park yang ada di sebelah sana, ada di Eco Care, ya, ada di area Eco Care, itu tempat camp parknya. Learning Farm saat ini kita ada tiga saung. Ini isinya camp park. Jadi kalau ini bisa ada yang muat untuk 4 orang, ada yang bisa muat untuk 8 orang. Kemudian ini venue-nya Learning Farm saat ini kita ada di Saung Albasia, kemudian ada Saung Bambu dan Saung Cendana. Ini programnya untuk Learning Farm. Jadi kalau adik-adik kita baik playgroup, TK maupun SD, kalau mau belajar bercocok tanam, belajar menanam tentang kebun, bisa di Learning Farm sini. Kemudian Jakarta Berland, ini wahana paling baru. Jadi ini anak paling bungsu di Ancol. Ini baru kita buka di November 2022 tahun lalu. Ya, tahun ini baru 1 tahun ya. Jakarta Berland ini satu kawasan sekitar 6 hektar. Jadi dihuni sekitar lebih dari 400 ekor burung. Berbagai burung di seluruh Indonesia dan beberapa di luar negeri ada di sini. Jadi kalau nanti yang ada di Jakarta Berland, silakan, karena interaksinya kita bisa berinteraksi di sana. Jadi kalau kita masuk kawasan burung di alam terbuka, mungkin kita perlu bisa melihatnya pakai binokuler.
atau pakai teropong, tapi kalau di Jakarta Berland nggak usah. Begitu kita datang sudah ada burung yang bisa kita pegang, kita bisa kasih makan, kita bisa foto-foto dan lain-lain. Tapi satu yang kami pengen titipkan, jangan sekali-sekali memberikan makanan yang tidak disarankan oleh trainer yang ada di sana. Jadi lebih baik makanannya minta dari petugas-petugas yang ada di sana. Oke, ini aktivitasnya. Jadi bisa tentang pengetahuan burung, kita bisa lihat pengembangbiakannya juga seperti apa, kita bisa lihat, bisa memberi makan, bahkan bisa mengenalkan habitat-habitat burung, kita bisa lebih kenal lebih jauh. Ini zonanya, jadi ada 6 zona di Jakarta Birdland. Nanti ada 2 lantai juga, nanti bisa kita lihat, bisa experience di sana. Ini kawasannya. Kemudian ini ada beberapa show-nya kurang lebih yang bisa interaktif. Nanti kalau Bapak Ibu bisa di jam 11-an atau di jam 2 bisa lakukan di sana. Kemudian Putri Duyung ini salah satu resort yang ada di Ancol. Ini tempat menginap yang memang kalau hotel kan biasanya cuma bisa 1-2 orang ya. Kalau di resort bisa sampai lebih dari 4 orang. Bisa 4 orang, bisa 8 orang, tergantung tipe ininya. Kemudian ini fasilitasnya, jadi ada fasilitas kolam renangnya, ada kolam renang yang langsung di tengah laut modelnya ini. Ini infinity, jadi kalau kita ada di kolam ini, kita bisa seberangnya, kita bisa langsung ketemu dengan laut. Kemudian ada Candi Bentar untuk MICE, biasanya untuk wedding, untuk gathering, untuk event dan lainnya itu ada di Candi Bentar Hall. Kemudian ini beberapa fasilitasnya untuk olahraga, sepedaan, bisa keliling ke Ancol juga bisa. Kemudian ini tipe contoh roomnya, terus permainan anak-anak juga ada. Nah uniknya atau salah satu benefit untuk di resort itu, kalau Anda menginap di resort, Anda sudah otomatis bisa mendapatkan fasilitas untuk berekreasi ke unit yang lain. Jadi Anda tinggal pilih mau ke SeaWorld, mau ke Samudra, mau ke Dufan, mau ke Atlantis, bisa. Oke, kemudian ini tadi yang untuk meeting dan wedding. Kemudian, nah selain unit rekreasi, kami juga memiliki di bawah manajemen Ancol yaitu Food and Beverage atau F&B. Ini beberapa resto yang dikelola oleh manajemen Ancol dan